Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas pelajaran matematika untuk kelas 5, bab 6, sudut. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sudut siku-siku, kemudian pengertian sudut. Untuk videonya bisa kalian cek di deskripsi ya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengukur dan membandingkan sudut. Ayo menyimak tari Pakarena. Tari Pakarena adalah tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini sudah mulai berkembang sejak zaman Kerajaan Gantarang. Salah satu ciri khas dari tarian ini adalah para penari yang membawa kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Pada tari Pakarena, kipas yang dipakai biasanya kipas lipat. Kipas lipat dapat dibuka dengan lebar sesuai keinginan. Pada gambar 6.8 pada halaman selanjutnya, kipas manakah yang terbuka paling lebar? Nah, di sini ada 4 kipas yang terbuka dengan lebar yang berbeda ya anak-anak. Kalian amati, ini untuk kipas 1, kemudian kipas 2, kipas 3, dan ini kipas 4. Bagaimana cara membandingkan seberapa lebar kipas-kipas tersebut terbuka? Kalau kita perhatikan, kipas tersebut membentuk sudut kan? Jadi kita dapat membandingkan seberapa lebar kipas terbuka dengan membandingkan sudut yang dibentuk kipas itu. Ya, benar sekali yang dikatakan Nisa, kipas yang terbuka membentuk sudut. Kita dapat mengetahui seberapa lebar kipas terbuka dengan mengukur besar sudut yang terbentuk oleh kipas tersebut. Sama halnya seperti panjang, berat, dan volume, besar sudut juga memiliki satuan. Salah satu satuan yang digunakan untuk menyatakan besar sudut adalah derajat. Dengan simbol lingkaran kecil yang letaknya di atas ya anak-anak seperti ini. Alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Nah, bagian-bagian busur derajat. Di sini adalah skala bagian luar. Nah, kemudian yang ini adalah skala bagian dalam. Yang ini disebut dengan garis dasar. Kemudian titik pusat busur letaknya di tengah-tengah ini ya. Mengukur sudut. Bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut ya? Ayo kita simak cara mengukur sudut di halaman selanjutnya. Contoh, kita akan mengukur besar sudut yang dibentuk oleh kipas berikut. Pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Kedua, geser busur derajat sehingga garis dasar busur derajat berimpit dengan salah satu kaki sudut. Pastikan kaki sudut lainnya masih dalam jangkauan busur derajat. Ketiga, kaki sudut yang berimpit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0 derajat. Selanjutnya, lihatlah kaki sudut lain yang tidak berimpit dengan garis dasar busur. Angka yang ditunjukkan kaki sudut tersebut adalah ukuran sudutnya. Pada gambar berikut ini, ukuran sudutnya adalah 125 derajat. Eksplorasi 6.3. Ayo berdiskusi. Nomor 1. Sekarang kembali ke gambar 6.8. Ukurlah sudut yang dibentuk oleh setiap kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Kipas 1 ukuran sudutnya 105 derajat. Kipas 2 ukuran sudutnya 130 derajat. Untuk kipas 3 ukuran sudutnya 135 derajat.
Dan kipas 4 ukuran sudutnya 85 derajat. Jadi kipas yang terbuka paling lebar adalah kipas 3. Karena ukuran sudutnya paling besar yaitu 135 derajat. Nomor 2, buatlah sudut siku-siku dari selembar kertas seperti pada kegiatan bagian A. Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besarnya sudut pada posisi seperti gambar di samping. Berapa derajat ukuran sudut siku-siku? Ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Nomor 3, jodohkan pernyataan yang sesuai. Sudut lancip, sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut tumpul, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Tahukah kalian? Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Biasanya kita mengukur sudut bagian dalam. Apakah bagian luar juga disebut sudut? Bagian sudut yang di luar juga disebut sudut dan ukurannya dapat kita ukur jika bagian luar sudut di atas yang akan kita ukur ilustrasinya menjadi seperti berikut. Nah, ini untuk sudut bagian luar ya, anak-anak. Sudut seperti pada gambar 6.11 disebut sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jenis sudut lainnya dapat dilihat pada penjelasan berikut. Nomor 1, sudut 0. Sudut yang besarnya 0 derajat. Jadi di sini ya, sudutnya 0. Kemudian nomor 2, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini sudut lurus 180 derajat. Nomor 3, sudut penuh. Sudut yang besarnya 360 derajat. Nah, jadi ini ya anak-anak untuk sudut penuh. Besarnya 360 derajat. Tantangan, berapa ukuran sudut berikut? Sekarang kita akan mengukur sudutnya ya anak-anak. Mengukur sudut refleks dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, saat mengukur sudut refleks, pengukuran dilakukan secara bertahap. Langkah 1, buat garis bantu sehingga membentuk sudut lurus yang besarnya 180 derajat. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kemudian langkah kedua, tunjukkan pengukuran dengan meletakkan garis dasar busur pada garis bantu seperti tampak pada gambar 2. Nah, ini untuk langkah kedua. Hasil pengukuran bagian sudut yang kedua adalah 60 derajat, sehingga besar sudut refleks tersebut adalah 180 derajat ditambah 60 derajat, sama dengan 240 derajat. Sekarang kita gunakan cara kedua. Pengukuran di atas menunjukkan besar sudutnya adalah 120 derajat, sehingga besar sudut refleks yang dimaksud adalah 360 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya 240 derajat. Nah, kalian lebih suka cara yang pertama atau yang kedua? Ayo berlatih. Nomor 1. Ukurlah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan panjang pada gambar berikut. Pada gambar A menunjukkan pukul 1. Besar sudut adalah 30 derajat. Sekarang perhatikan gambar B ya anak-anak, menunjukkan pukul 9. Besar sudut adalah 90 derajat. Gambar C menunjukkan pukul 4, besar sudut adalah 120 derajat. Lanjut ke gambar D,
menunjukkan pukul 1:30, besar sudut adalah 135 derajat. Nomor 2. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada jam saat menunjukkan pukul A10. Nah, seperti ini ya gambarnya. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah 60 derajat. Selanjutnya, untuk pukul 15, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah 90 derajat. Selanjutnya, untuk yang C, menunjukkan pukul 7, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah 150 derajat. Selanjutnya, untuk yang D menunjukkan pukul 4:30, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah 45 derajat. Sekian dan terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.